Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Fikri. Sesuai janji, hari ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang ayat-ayat neuroscience dalam Al-Quran, ya. Tapi sekali lagi, ini bukan kajian tafsir, ya, karena saya tidak memiliki ilmu tafsir, ya. Tidak memiliki ilmu tafsir karena untuk memiliki ilmu tafsir kita harus menguasai bahasa Arab, itu ilmu alatnya. Walaupun memang kadang kita punya argumen bahwa kalau Al-Quran itu salah satu kitab suci yang fokus pembahasannya adalah tentang manusia, maka untuk memahami Al-Quran secara lebih luas, secara lebih dalam, maka ilmu alat tentang manusia, yaitu anatomi, fisiologi, dan biokimia, itu juga merupakan sarana wajib yang harus diketahui oleh ulama, begitu. Karena kita harus fair, salah satu ilmu alat objektif dan terukur tentang manusia hari ini ya anatomi, fisiologi, dan biokimia, yang hari ini masuk dalam ranah ilmu pendidikan kedokteran, begitu ya. Tapi kan untuk akses itu lumayan mahal karena per semester ya rata-rata di universitas yang basisnya Islam sekalipun itu 100 jutaan. Jadi mahal betul ini ilmu. Nah, tidak bahas itu. Kali ini kita bahas episode kedua tentang ayat-ayat neuroscience dalam Al-Quran. Kali ini kita akan bahas tentang surat Al-Kahfi. Jadi pemuda Kahfi, ya kan? Pemuda Kahfi. Jadi pemuda Kahfi ini salah satu kisah yang diceritakan secara luar biasa dalam Al-Quran, karena merupakan salah satu kisah yang dimana Allah memberikan tanda-tanda kekuasaannya kepada manusia. Dia menirukan orang pemuda yang ada riwayatnya bilang 300 tahun lebih, itu kan. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan itu, kita review kembali pembahasan kita soal bab kita yang kemarin, biar berkesinambungan. Kemarin kita sudah bahas tentang surat Al-Isra. Al-Isra di mana pada kemarin itu kita bahas soal keajaiban peristiwa Al-Isra yang luar biasa dalam Al-Quran. Jadi banyak kalangan, banyak ulama juga yang menyampaikan bahwa kisah ini kisah luar biasa pada waktu itu. Dan banyak orang yang goyah keimanannya, karena bagaimana mungkin Rasul bisa melakukan perjalanan dalam waktu semalam dengan jarak tempuh yang jauh itu. Maka ada perbedaan pendapat. Tapi menariknya pada ayat ini tentang neuroscience itu, terutama saya ya sebagai seorang pemerhati dan menggeluti bidang ilmu ini lumayan lama, itu melihat bahwa diksi-diksi yang dipilih oleh Al-Quran itu luar biasa. Padahal ini kita berpikir logika sederhana aja ya, kita berpikir yang santai-santai aja. Misalnya peristiwa Isra Mi'raj itu kan Allah menunjukkan kekuasaannya, bahwa dia mampu dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, dengan kemuliaannya, dia mampu memperjalankan Muhammad Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam saja kan. Nah, satu malam. Tapi walaupun ayat ini menunjukkan kekuasaan Allah yang maha kuasa, maha luas, maha besar, maha tinggi, maha kuat, maha perkasa itu, tapi penutup ayat itu Allah nggak menggunakan misalnya wa huwa ala kulli syai'in qadir, misalnya sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak, atau misalnya Allah maha tinggi, atau Allah maha besar, maha kuat, maha perkasa, maha agung. Tidak. Tapi apa yang digunakan? Allah, dia maha mendengar, maha melihat. Jadi luar biasa. Jadi bayangkan peristiwa yang
yang menunjukkan keagungan luar biasa Al-Quran, terutama dikaitkan dengan atribut sifat Allah yang pada kejadian Isra Miraj itu. Di zaman itu, kalau zaman sekarang kan ada pesawat, gampang lah kita menemukan perjalanan. Tapi zaman itu kan nggak ada. Dan kejadian itu dikisahkan dalam Al-Quran. Banyak orang bilang, itu di zaman itu banyak orang menyaksikan hal tersebut. Tapi Allah tidak menggunakan kekuatan kekuasaannya, tapi malah sifatnya maha mendengar, maha melihat. Hebat kan? Karena kenapa lama itu kan dibilang, review sederhana singkat saja, dibilang bahwa Rasul, area di sekeliling Rasulullah itu diberikan barokah, diintervensi lah dengan barokah, sehingga dengan intervensi barokah itu di sekitar area Rasulullah, maka diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan. Ini kata diperlihatkan ini yang menjadi kunci kenapa Allah menggunakan kata maha mendengar dari sifatnya dan maha melihat, ya. Karena Nabi Muhammad dikasih tanda petik, ya, dipertunjukkan atau dipertontonkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada yang peristiwa-peristiwa tertentu yang mengekspresikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, dalam Nabi Muhammad menyaksikan itu, apa yang diperlihatkan oleh Tuhannya, ada dua indera yang terlibat di situ. Apa? Indera pendengaran dan indera penglihatan. Jadi bagaimana presisinya dan ketepatan akurasinya Al-Quran dalam proses Isra Mi'raj itu, yang Allah memberkati area di sekeliling Muhammad dalam perjalanan itu, sehingga Rasul Muhammad bisa diperlihatkan atau bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Makanya Nabi Muhammad mendengar telinga, melihat pakai mata. Jadi Nabi mendengar dan Nabi melihat. Tapi Allah di situ dikunci di ujung. Allah maha mendengar dan maha melihat. Inilah kehebatan surat itu. Oke, kunci di situ. Kita masuk ke surat Al-Kahfi ayat 11. Jadi ada peristiwa Isra Mi'raj, ada juga peristiwa kisah Al-Kahfi, pemuda gua yang diberitakan dalam Al-Quran itu ditidurkan selama 300 tahun supaya Allah menguji mereka dan membuktikan pada mereka tentang kebenaran janji Allah dalam Al-Quran. Sederhananya begitu. Detailnya mungkin ulama-ulama yang lebih paham, tapi saya mau menyoroti ini, mau melihat ini dari perspektif pemilihan diksinya. Nah, jadi ini luar biasa juga, ya, luar biasa. Jadi pemuda Kahfi ini ditidurkan selama 300 tahun lebih. Semua ulama bersepakat itu ditidurkan. Maka ada dalam ayat itu selanjutnya dijelaskan mereka dibolak-balikkan ke kiri dan ke kanan, ada anjing, teman anjing mereka juga. Jadi peristiwa itu dibolak-balik, mereka tidur. Tapi yang menarik pada ayat 11 ini, ya, kita bacakan dulu teks Arabnya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Fadzarabna ala adzanihim fil kahfi sinina adadan, gitu kan? Jadi itu bunyi ayatnya. Jadi ayat ini dibuka dengan fadzarabna. Fadzarabna ini, saya bukan ahli tafsir, ya, bukan ahli bahasa, tapi saya cek di beberapa literatur. Salah satu literatur yang saya gunakan itu kemarin saya sampaikan sebagai literatur utama dalam kajian ini, itu bukunya Syed Hussein Nasr yang berjudul The Study of Quran. Jadi ini salah satu literatur tentang studi tentang Al-Quran yang cukup komprehensif, yang direkomendasi, terutama dalam kalangan akademik. Jadi fadzarabna ini diartikan dalam kitabnya Syed Hussein Nasr itu we place over, jadi diletakkan sesuatu, telinga, ya, diletakkan sesuatu menutupi telinga. Bahasa Indonesianya kira-kira begitu, kan? Kalau teks terjemahan Indonesianya, maka kami tutup telinga mereka. Jadi tutup telinga mereka. Nah, kemudian saya refer ke salah satu kitab
Kamus Arab Al-Quran itu yang ditulis oleh Abdul Manan Omar. Ini salah satu studi juga tentang bahasa Al-Quran, di mana kata fadzarobna ini berasal dari akar kata do, ro, dan ba. Nah, diartikan bahwa zarobna ini we put over a cover. Jadi kira-kira kami meletakkan tutup. Nah, begitu kan? Jadi fadzarobna ini kira-kira diletakkan tutup. Kayak kalau kita mau visualisasikan kayak orang pakai headset yang gede, ambil lah tutup begitu. Karena riset membuktikan memang menutup telinga pada saat tidur itu membantu kualitas tidur lebih baik. Jadi ini ya, zaman itu loh belum ada riset, sudah tahu bahwa untuk tidur mantap telinga harus ditutup. Tapi itu belum bikin saya takjub, itu masih bisa kita terima lah. Terima. Yang bikin saya takjub sini justru ini kan kisah tentang sekelompok orang pemuda kafir yang ditidurkan di dalam gua. Logikanya harusnya karena ini soal tidur, yang ditutup itu matanya, disuruh pejamkan mata karena mau tidur, Pak. Tapi Al-Quran memilih diksi telinga. Wah, di sini luar biasanya. Luar biasa sekali. Keren, asli keren. Jadi hormat kita. Jadi segala nalar berpikir takluk tunduk. Itulah sifat mukjizat, bikin orang terpesona, terkesima, terpukau, tertakluk, tertunduk-tunduk pokoknya. Ampun-ampun deh bahasa anak sekarang ya. Bikin kita ampun-ampun. Nah, karena kehebatan dari kekuatan pemilihan kata-kata. Jadi mustahil Al-Quran ini kemudian ditulis oleh manusia. Masa Rasul tahu relasi telinga dengan tidur dan mimpi di era itu kan? Apalagi Rasul nggak pernah sekolah kedokteran kan? Dibilang sebagai seorang yang ummi, yang nggak pernah baca buku macam-macam. Jadi terus bisa melahirkan ini itu kan mustahil. Jadi ini membuktikan bahwa Al-Quran itu memang ya firman Allah, lebih saya yakin, tapi lebih yakin ya. Jadi fadzarobna ya, nah ini sambil kita belajar juga. Jadi fadzarobna ala adzanihim fil kahfi sinina adadan. Nah, jadi fadzarobna itu diambil menutup. Jadi suatu gerakan menutup, tindakan menutup. Menutup apa yang ditutup? Bukan mata. Padahal ini mau ditidurkan. Tapi telinga. Coba, kan? Nah, yang ditutup ini telinga. Jadi disuruh tutup itu telinga. Telinga itu akar katanya alif, za, dan nun ya. Kenapa telinga? Ayo kita fair-fairan aja. Kira-kira kalau kita tanya ini ke ustadz atau kita tanya ini ke kiai tuh, yang mohon maaf tidak punya basis ilmu tentang manusia, maksudnya sekolah anatomi, fisiologi, biokimia, histologi, dan lain sebagainya, itu rasa-rasanya agak sukar untuk memberikan penjelasan kenapa ini pemuda kafir mau tidur tapi Allah tutup telinga. Nah, ini ada relasi dengan soal tidur. Bayangkan kenapa yang ditutup telinga, tapi pemilihan kata telinga penutupan itu bukan tuli yang sumum itu, bukan menggunakan kata itu, tapi fadzarobna menutup dari luar, kira-kira terang, seolah simbolisasinya begitu. Orang mau tidur tapi yang ditutup telinga, bukan mata. Disinilah kehebatan Al-Quran, ya kan? Nah, tidur itu, orang dikatakan tidur kalau dia melewati 4 fase. Tanpa 4 fase ini nggak bisa disebut tidur, ya.
sains ini. Jadi dalilnya ini empirik, bukan spekulatif rasional. Kalau spekulatif rasional kita masih bisa, itu gaya Mu'tazilah kan, kita masih bisa berdebat di wilayah itu. Tapi ini empiris, ini ayat-ayat natural ya. Karena salah satu definisi agama itu ya natural law, hukum alamiah, fitrah, kira-kira begitu. Nah, fitrahnya orang mau tidur itu, natural law ini itu memiliki 4 fase. Secara garis besar ada 2 fase. Fase non-rapid eye movement dan fase rapid eye movement. Fase non-rapid eye movement dibagi dalam 3 fase, 1, 2, 3. Fase REM, fase keempat. Nah, pada fase keempat inilah orang tidur sangat dalam dan dia bermimpi. Jadi ada vision yang dia lihat. Coba bayangkan toh. Jadi makanya Al-Quran memilih diksi yang ditutup telinga supaya dia bisa tidur, dia bisa melewati proses-proses tidur itu, dan dia bisa bermimpi. Karena dengan bermimpi itu ciri orang tidur. Siapa tidur nggak bermimpi ya? Tidur pasti bermimpi. Nah, jadi tidak bisa dikatakan tidur kalau tidak bermimpi. Jadi kalau Allah tutup penglihatannya, visionnya, maka dia nggak bisa mimpi. Karena mimpi itu kan gambaran visual yang diterima oleh otak sebagai pusat imajinasi. Mimpi dalam fakultas imajinatif itu. Jadi gambar, citra gambar diproyeksikan dari situ lewat organ indera. Kalau kita gambaran itu indrawi. Tapi ada gambaran sifatnya non indrawi. Teorinya Freud mengaitkan itu dengan alam bawah sadar. Sigmund Freud ya. Mengaitkan itu dengan alam bawah sadar. Tapi memang ada penglihatan yang sifatnya non indrawi, yang itu difasilitasi oleh bagian-bagian tertentu di otak. Kalau bahasa Al-Quran menutup penglihatan, orang ini nggak akan bermimpi. Pemuda Kahfi ini nggak bisa tidur karena nggak bisa mimpi. Nah, begitu loh. Jadi disinilah kehebatan Al-Quran, sehingga memang luar biasa sekali, dibikin sangat takjub. Nah, jadi memang kenapa yang ditutup telinga? Ya karena mereka mau tidur. Kenapa yang ditutup telinga? Karena mereka mau tidur dan mereka perlu untuk bermimpi, karena tidur itu pasti bermimpi. Kalau penglihatan yang ditutup, baik penglihatan indrawi maupun penglihatan non indrawi, ditutup di pusat penglihatan, maka gambaran dari pusat penglihatan itu tidak bisa diproyeksikan ke fakultas imajinasi, sehingga orang yang tidur ini tidak dapat mendapatkan gambaran imajinatif tentang mimpinya. Jadi nggak bisa disebut bermimpi. Makanya itu hebatnya Al-Quran, luar biasa. Saya hormat, saya takluk, tunduk patuh, sudah kita kalah. Akal kita kalah dengan pemilihan diksi ya. Pemuda mau ditidurkan dalam gua, tapi yang ditutup malah telinga, bukan mata. Wah, ini memang Al-Quran itu luar biasa sekali. Karena kalau penglihatan yang ditutup, di cover, yang ditutup penglihatannya, maka sumber informasi visual yang bersifat non indrawi atau yang tidak berasal dari informasi sensorik tapi langsung dari pada pusat otak penglihatan, itu yang ditutup, maka sinyal dari gambaran visual dari sumber penglihatan non indrawi itu tidak akan bisa diproyeksikan ke cermin. Misalnya begini, saya dengan cermin, ya kan? Saya melihat cermin, oh ada Dr. Fikri, cermin itu mimpi. Tapi begitu sosok saya ditutup, maka orang tidak melihat saya di cermin. Maka kalau penglihatan ditutup, maka nggak akan ada mimpi sama sekali. Orang nggak akan bisa mimpi. Jadi nggak ada tidur itu. Jadi tidak bisa ditidurkan, karena substansi dari ditidurkan itu mau dimimpikan. Maka yang ditutup telinga. Luar biasanya, luar biasa. Dan ini ayat-ayat neuroscience, karena organ indrawi yang paling penting dalam neuroscience yang banyak dibahas itu adalah penglihatan, pendengaran dan penglihatan. Oke, itu hikmah yang bisa kita petik hari ini. Semoga ada manfaat. Sekali lagi, ini bukan tafsir, apalagi untuk menandingi tafsir para ulama-ulama, tidak sama sekali. Ini hanya
cara seorang dokter yang belajar neuroscience, yang pernah belajar psikologi dan pernah belajar filosofi membaca ayat-ayat Al-Quran, dan begitu dibaca ternyata ada puzzle-puzzle dalam kepala yang ini kita kaitkan dan kita sajikan. Semoga bermanfaat dengan tujuan satu, menguatkan hati, karena kita sedang galau ini ya. Kita banyak kegalauan dalam hidup, banyak kebimbangan dalam hidup yang bikin kadang-kadang iman kita ini goyah. Maka salah satu cara untuk menguatkan iman itu kita mendekati wahyu. Wahyu itu apa? Ya Al-Quran. Kan? Itu petunjuk, cahaya dan lain sebagainya. Bahkan di situ adalah ilmu, informasi dan lain sebagainya tentang salah satunya manusia. Kalau kita mau tahu diri kita harus referring ke Al-Quran. Tapi butuh ilmu alat lain untuk referring ini secara lebih utuh. Jadi kita butuh anatomi, kita butuh fisiologi, kita butuh biokimia, ya. Nah, sehingga begitu ilmu alat lain, ilmu bahasa, mantik dan lain, nahwu, sorof dan lain sebagainya, itu perspektif kita lebih utuh. Misalnya ini eman-eman, kalau ada yang bertanya dalam forum, Ustadz, kenapa pemuda kafi itu mau tidur? Kenapa ini tutup telinga? Nah, paling sejauh yang Ustadz bisa jawab supaya tidak bising. Begitu, itu logika paling pendek, supaya tidak bising. Tapi tidak hanya itu, masih bisa digoyang itu kan. Kalau ada petir kuat masih bisa itu digoyang. Apalagi dalam hal itu memungkinkan mereka itu ada sleepwalking dalam situ kan. Ada tidur yang fasenya sleepwalking, yaitu orang dalam kondisi tertekan, dikejar-kejar, kelelahan, stres dan lain sebagainya. Itu kan gambaran pemuda kafi sebelum mereka masuk ke gua. Karena dikejar-kejar oleh pasukan tentara kan, kerajaan di mana tempat mereka beraktivitas, dikejar-kejar di istana mereka, kerajaan mereka, sehingga mengalami teror, kelelahan, stres naik. Maka secara sains memungkinkan orang dalam kondisi ini untuk mengalami sleepwalking atau pada fase tidur nomor 3. Mimpi itu fase tidur nomor 4. Jadi mungkin mereka bisa berjalan kan, cuma telinga, gerakan kan bisa membangun. Tapi kalau mereka mau tidur pasti bermimpi masalahnya. Nah, kalau penglihatan ditutup mereka nggak bisa mimpi, begitu kan. Maka yang ditutup adalah telinga. Disinilah akurasi, detail, presisi, apalagi bahasanya tak bisa dibahasakan. Bagaimana Al-Quran itu luar biasa, sampai merinding ya, merinding. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Dr. Fikri, kita jumpa lagi di sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.